Oke, selamat datang kembali di channel saya. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana NoFap bisa membuat dirimu lebih menarik bagi wanita. Nah, ini ada topik yang sangat menarik ya. Kebanyakan orang, kebanyakan pria dan saya sendiri juga mengaku ya, dulu ketika pertama kali melakukan NoFap itu pertama karena udah sangat muak dengan kebiasaan PMO ini. Udah sangat capek lah ibaratnya. Kemudian kita juga sering membaca atau menonton manfaat dari NoFap yang salah satunya adalah bisa membuat dirimu itu lebih menarik bagi para wanita. Bisa menarik bagi para wanita. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sangat membuat kita sebagai pria itu terutama pria-pria yang berusia 20-an ya, di mana itu adalah proses di fase kita tuh mencari pasangan itu ya. Ini menambah keyakinan kita untuk melakukan NoFap. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa NoFap itu bisa membuat dirimu itu lebih menarik bagi wanita. Oke, tapi sebelum kita membahas tentang topik ini, kamu bisa download ebook gratis yang saya tulis tentang bagaimana 95% orang yang melakukan NoFap itu melakukan kesalahan karena mereka tidak mengubah sesuatu yang ada di dalam alam bawah sadarnya. Dan ebook ini berjudul Rahasia Alam Bawah Sadar, tebalnya hanya 15 halaman. Silahkan klik link yang ada di bio, itu gratis kamu download. Kamu silahkan tinggal isi 0 rupiah, kamu bisa download ebook tersebut ya. Linknya ada di deskripsi dan mari kita mulai. Kalau misalnya kamu nonton konten, biasanya ketika kamu melakukan NoFap, wanita itu bisa membaca aura dirimu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita membahas tentang aura, ini ada sesuatu yang sifatnya magis gitu ya. Ini sesuatu yang susah dijelaskan. Tapi banyak juga orang yang mengatakan bahwa ketika kamu udah melakukan NoFap, kamu tuh wajahnya udah mulai wajahnya udah mulai cerah, udah nggak kusam lagi, udah nggak kusam lagi. Dan ini bisa menarik wanita. Ini memang benar ya. Ini beberapa hal mungkin bisa dibenarkan. Dalam artian gini, penyebab NoFap ini bisa membuat wajahmu cerah ya karena ketika kamu menjalankan NoFap, kamu jadi udah nggak begadang lagi. Kamu udah nggak begadang karena biasanya biasanya orang yang kecanduan PMO itu selalu begadang, susah, jam tidurnya berantakan. Kamu udah mulai rawat diri, kamu udah mulai rawat diri. Bentar, ini ganti warnanya aja ya. Kamu udah mulai rawat diri, pakai skincare, terus kemudian udah mulai perhatiin kesehatanmu, udah mulai tidur teratur, kemudian kamu mulai gym. Nah, kalau secara secara logisnya, secara masuk akal, ini tentu saja membuat dirimu menjadi lebih menarik secara penampilan, jadi lebih cerah dan tidak kusam, karena kamu udah ngerawat diri dan nge-gym gitu ya. Makanya saya udah berulang kali mengatakan bahwa ketika kamu menjalankan NoFap harus diimbangi dengan proses pengembangan diri, self improvement. Karena kalau kamu melakukan NoFap, kamu udah NoFap katakanlah udah 2 minggu NoFap tapi kamu nggak ngapa-ngapain, ya tentu saja itu tidak merubah dirimu secara tampilan, secara kemampuan. Selain itu tidak hanya sekedar rawat diri nge-gym, mungkin ketika kamu NoFap kamu latihan komunikasi. Nah, ini faktor yang sangat menentukan bagaimana wanita itu tertarik pada dirimu gitu ya. Kamu belajar komunikasi, kamu belajar postur tubuh, kamu belajar bagaimana mendekati wanita, itu semua adalah proses pengembangan diri ya. Semua proses pengembangan diri yang bisa kamu jalankan ketika kamu NoFap. Makanya ketika kamu menjalankan NoFap, jangan jadikan NoFap itu tujuan, tapi jadikan itu sebuah alat bantu dalam mengembangkan dirimu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kenapa wanita itu bisa tertarik pada diri kita, itu karena
kita jadi percaya diri. Nah, ini bener, ini saya sangat setuju. Dan percaya diri ini bisa membuat aura kita bagus. Secara tampilan meyakinkan lah. Dan biasanya orang yang baru pertama kali melakukan nofap dan dalam 1 sampai 3 minggu, ketika dia bisa menahan sesuatu yang biasanya dia selalu keluarkan, katakanlah setiap hari dia selalu keluarkan dan dia sekarang bisa menahan sesuatu yang sulit, itu akan membuat kepercayaan diri dia itu sangat tinggi. Karena dia udah berhasil melakukan suatu hal yang sulit. Nah, secara logisnya kayak gitu ya. Membuat percaya diri, kemudian itu akan membuat auranya menarik, membuat dirinya itu jadi lebih menarik bagi para wanita. Nah, secara logisnya kayak gitu. Pertama bisa membuat percaya diri dan kedua, ketika di tahap nofap kamu tuh juga dalam proses pengembangan diri. Nah, semua hal ini sebenarnya kalau mau di kalau mau diturunkan lagi, ini kan dampak dari nofap ya. Ini semua adalah hasil akhir dari manfaat nofap. Nah, sebenarnya ada satu hal fondasi yang menentukan segalanya, yang jarang banget dibahas oleh para konten kreator, jarang banget dibahas oleh orang-orang, yaitu adalah tentang self respect. Nah, tentang self respect atau respect pada diri sendiri. Nah, saya akan berikan sebuah skenario di sini ya. Katakanlah ini dirimu sebelum before nofap. Ini dirimu sebelum nofap. Kamu tentu saja di sini masih kecanduan PMO. Dan apa yang terjadi setiap kali kamu relapse, atau kamu melakukan PMO ini, apa yang biasanya dialami oleh orang yang baru saja relapse, apa yang dirasakan? Mereka pasti akan nyesel. Dan apa yang terlintas di pikirannya ketika mereka nyesel? Ini yang terakhir kali. Ini yang terakhir. The last time. Tapi apa yang terjadi kalau orang itu belum mengenal nofap dan belum katakanlah belum mencapai nofap yang udah sampai 90 hari, 100 hari. Ini cuman sekedar omong kosong. Karena seminggu kemudian orang itu relapse lagi. Ini jadi sebuah siklus itu ya. Nah, apa hubungannya dengan self respect adalah ketika kamu di sini mengatakan ini yang terakhir kali pada dirimu, tapi kamu selalu mengingkari hal tersebut. Kamu selalu mengingkari apa yang sudah kamu janjikan berulang kali, dan ini membuat self respect dari orang ini yang sebelum mengenal nofap ini menjadi sangat turun. Orang ini tidak respect pada dirinya sendiri. Udah pasti. Karena dia tidak bisa memegang apa yang udah dia ucapkan, apa yang udah dia mengikrarkan sesuatu. Ini akan membuat dirinya tidak punya respect terhadap dirinya. Kemudian katakanlah, saya akan berikan skenario dirimu yang sudah mengenal nofap. Dirimu ketika udah mengenal nofap, kamu udah tahu bahwa PMO itu berbahaya. Kamu udah nggak lakukan PMO lagi. Kamu menjalankan nofap katakanlah udah sampai 90 hari. Atau gini skenarionya gini ya. Sebelum kamu mengenal nofap, kamu adalah orang yang kecanduan PMO juga. Ya, biasanya kayak gitu kan. Tapi kali ini ketika kamu relapse, kamu mengatakan, "Oke, ini yang terakhir kali. Ini yang terakhir kali. Ini yang terakhir kali." Terakhir. Ini yang terakhir lah intinya kayak gitu. Ini yang kamu ucapkan ketika relapse. Dan akhirnya kamu bisa jalan lebih dari 90 hari. Kamu menepati apa yang udah kamu janjikan. Kamu udah tidak melakukan PMO lagi. Dan apa yang terjadi ketika seseorang itu bisa menepati janji pada dirinya sendiri? Respect terhadap dirinya akan naik. Orang ini akan menjadi seorang yang
mengapresiasi dirinya dengan sangat baik. Karena dia sesimpel dia bisa menepati pada dirinya sendiri. Nah, ini adalah self respect. Ini adalah dampak dari PMO yang paling besar yang menurut saya paling membuat seseorang itu secara psikologis menjadi pria yang tidak menarik, karena ketika kembali jatuh pada relapse, pada siklus relapse, selalu mengatakan ini yang terakhir, ini yang terakhir. Tapi semua itu hanya omong kosong. Dan semakin kamu membohongi dirimu, semakin turun respect terhadap dirimu. Tentu saja. Dan nature para wanita adalah ketika mereka itu merasakan respect terhadap dirinya, terhadap wanita tersebut. Wanita itu kebanyakan secara alamiah mereka menyukai pria yang memberikan rasa aman. Apalagi ya, terus memberikan konsistensi. Nature-nya wanita kayak gitu. Mereka tuh pengen dilindungi, mereka pengen mendapatkan pria yang konsisten dengan ucapan. Kemudian karena apa? Karena secara nature mereka tuh pengen dibimbing. Mereka pengen diarahkan. Mereka pengen sebagai wanita, mereka butuh seorang pemimpin. Nah, bagaimana dirimu ketika di sini kamu adalah orang yang tidak punya self respect? Kira-kira apakah kamu bisa memberikan rasa aman? Apakah kamu bisa memberikan suatu ucapan yang selalu konsisten pada wanita? Apakah kamu bisa membimbing mereka dengan kamu saja nggak bisa membimbing dirimu? Nah, yang mau saya ucapkan di sini adalah sebelum kamu respect pada orang lain, gimana kamu bisa disukai oleh orang lain adalah ketika kamu bisa respect terhadap orang lain. Dan bagaimana kamu bisa respect terhadap orang lain adalah sebelumnya kamu harus respect terhadap dirimu sendiri. Itu kuncinya ya. Sebelum kamu itu respect pada orang lain atau lebih khususnya lawan jenis, kamu harus respect terhadap dirimu sendiri. Ini yang jadi poin penting. Karena wanita itu akan merasakan ketika dirimu itu tidak bisa menghargai dirimu sendiri. Ketika katakanlah gini lah, ketika kamu janjian sama wanita, kemudian kamu selalu tidak tepat waktu, itu akan membuat dirimu terbaca oleh wanita bahwa dirimu bukan orang yang respect pada dirinya sendiri gitu. Apalagi bagaimana wanita itu bisa percaya pada dirimu kalau kamu saja tidak bisa memberikan konsistensi. Itu nature-nya pada wanita kayak gitu. Dan yang tadi saya bilang adalah ketika self respect itu ada pada dirimu, ketika respect ini ada pada dirimu, akan membuatmu jadi pria dengan sebuah prinsip dan tidak needy. Needy itu bisa dibilang apa ya? Tidak butuh validasi lah. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan kebanyakan pria itu needy, kebanyakan pria itu mencari validasi. Dan dengan self respect itu akan membuatmu bisa menghindar dari pria-pria yang needy. Karena gini, wanita itu secara nature itu akan mengetes dirimu, akan mengetes. Apakah kamu akan memberikan segalanya bagi wanita tersebut dan akan merusak prinsip yang sudah kamu buat. Kalau pria needy, dia pasti akan menuruti apa yang diinginkan oleh wanita ini. Tapi kalau pria punya prinsip, meskipun ini kelihatannya menyenangkan bagi wanita, tapi karena dia punya prinsip, dia tidak menuruti apa yang diinginkan wanita. Dan sebenarnya wanita itu menyukai pria yang seperti ini. Menyukai pria-pria yang seperti ini. Ini cuma sekedar mengetes saja. Bukan secara aslinya seperti itu. Nah, ini kebanyakan wanita secara nature kayak gitu. Dan ini bisa dibuktikan lah ketika katakanlah
kamu sebagai seorang pria yang needy, katakanlah kamu sekarang berada di mall ya, kamu sekarang sedang berada di mall dan kamu bertemu dengan sorry. Nah, kamu ini dirimu ya, ini dirimu sebagai pria needy. Kamu bertemu dengan wanita di mall, kamu melihat wanita ini menarik. Kamu melihat wanita ini menarik dan ada rasa ketertarikan di sini. Tapi karena kamu sekarang di sini adalah pria yang masih needy, kamu curi-curi pandang secara berlebihan dan di sini ada semacam rasa ingin mendapatkan perhatian. Ingin dapat perhatian dari wanita ini. Nah, wanita itu bisa merasakan. Wanita itu bisa merasakan dan wanita bisa mengetes dirimu dengan memberikan perhatian balik palsu. Tapi itu sebenarnya cuma tes doang. Sedangkan katakanlah ini adalah dirimu yang punya prinsip, bukan pria needy. Kamu melihat wanita di mall katakanlah gitu. Kamu memang tertarik pada wanita ini. Tapi kamu cuman natap wanita tersebut, tersenyum. Kemudian udah, tidak curi-curi pandang. Nah, di sini wanita ada rasa penasaran dengan dirimu yang membuat ketertarikan tersebut. Karena kamu punya prinsip. Kamu punya sesuatu yang bervalue. Kamu tidak butuh wanita ini meskipun kamu tertarik. Kamu tidak menunjukkan kayak kamu tuh pengen banget mendapat perhatian dari wanita ini. Dan ini semua self respect ini bisa didapatkan dari orang-orang yang bisa keluar dari kecanduan PMO. Mungkin kamu sekarang mengatakan gini ya, akan banyak sekali komentar, ya itu kan yang di mendapatkan rasa penasaran dari cewek ini kan hanya orang-orang yang good looking, hanya orang-orang yang punya paras tampan. Memang wajah dan fisik itu akan memberikan pintu masuk bagi wanita itu untuk menoleh pada dirimu, untuk penasaran dengan dirimu. Tapi percayalah, itu hanya pintu masuk saja, tapi selebihnya semua soal psikologi. Semua tentang psikologi. Banyak orang-orang yang tidak punya wajah yang katakanlah good looking, tapi punya daya tarik. Secara magnet tuh punya daya tarik. Kamu pasti udah pernah nemu orang kayak gitu ya. Dan katakanlah gini lah, kalau kamu udah mulai mengenal NoFap dan kamu udah punya self respect, kebanyakan dari dirimu akan mulai merawat diri, udah mulai nge-gym. Dan ini sebuah keuntungan di mana kamu secara penampilan semakin baik dan secara psikologi, secara prinsip kamu memiliki sebuah value yang lebih besar dan kamu jadi orang yang tidak needy. Oke? Jadi itu secara psikologi, secara sainsnya, kenapa wanita itu bisa tertarik pada dirimu ketika kamu NoFap, ketika kamu udah berhenti dari kecanduan PMO. Dan satu hal yang pengen saya tekankan di sini adalah bukan wanita yang tiba-tiba tertarik padamu. Bukan wanita yang tiba-tiba tertarik padamu ya. Ini dia garis bawahi. Tapi mereka hanya merespon cara baru kamu memperhatikan mereka. Kalau selama ini kamu selalu dicuekin gara-gara kamu tuh needy, dan kemudian ini kamu needy ya. Di sini kamu dicuekin. Dan kemudian kamu udah mengenal NoFap, kamu udah rawat diri, kamu udah melatih komunikasi, kamu jadi pria punya prinsip. Ketika kamu bertemu dengan wanita, tentu saja ada perubahan. Dari yang tadinya kamu selalu dicuekin, dari tadinya kamu selalu kayak butuh validasi dari cewek, di sini kamu jadi orang yang punya prinsip dan wanita itu mulai merespon perubahan dari dirimu. Tentu saja kamu akan merasakan
sebuah manfaat dari nofap. Karena yang kamu tahu dulu, wanita itu nggak kayak gini loh. Wanita tuh selalu tidak memandang dirimu sendiri itu ya. Tapi ketika kamu nofap, mereka mempunyai respon atau cara baru dalam memperhatikan dirimu. Nah, ini secara logisnya kayak gini ya.